Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Jangan lupa sebelum menonton video ini di like, komen, dan subscribe tentunya ya. Dan jangan lupa juga untuk di share supaya banyak yang mendapatkan informasi-informasi seputar dunia trading forex yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman trader semuanya. Oke, baik, pada video kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman, yaitu tentang pengertian entry berdasarkan divergent ya. Oke, pada video kali ini saya sedang terfloating di pair GBP US dollar dan USD Kanada ya. Dan tentunya pada entry kali ini kita sangat penasaran ya, kenapa kok bisa entry di area situ ya. Nah, alasannya ada beberapa yang akan saya jelaskan ke teman-teman semua. Salah satunya adalah terbentuknya pola divergent. Nah, pola divergent ini sebelum di video saya sebelumnya sudah saya bahas ya. Jadi divergent ini silahkan Anda tonton di video saya sebelumnya, itu sudah ada keterangannya ya. Jadi di pair GBP US dollar di time frame H1 ini terbentuk suatu divergent bullish ya, dimana pergerakan GBP USD bergerak up dan ternyata harga bergerak up juga sesuai prediksi di situ. Nah, di mana sih yang dikatakan divergent ya? Jadi sebelum kita mengetahui divergent itu terjadi, kita harus paham yang namanya coding ataupun yang namanya swing atau ayunan tren. Nah, ayunan tren ini sudah ada di video saya sebelumnya juga di situ. Baik, kita melihat pada pair GBP USD ini terbentuk swing low dan swing higher low ya. Nah, di titik ini low dan ini higher low. Sedangkan di stokastiknya ini terjadi swing high dan di sini swing low dan di sini swing lower low di situ ya. Jadi kebalikan dari candlenya ya. Untuk mengetahui divergent, yang perlu Anda ketahui adalah Anda harus mempersiapkan swingnya dulu atau ayunan trennya dulu atau codingnya dulu. Setelah itu terbentuk, kemudian pasangkan indikator yang namanya stokastik, dimana stokastik itu menginformasikan kita di mana terbentuknya tren bullish atau bearish di situ. Dan fungsi dari stokastik sendiri untuk saya memfungsikan stokastik ini sebagai divergent untuk membantu terbentuknya pola divergent maksudnya ya. Seperti contoh di video ini. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kita harus mengetahui swing ya. Swing yang terjadi di candlestick ini adalah swing low dan swing higher low. Sedangkan swing yang terjadi di stokastiknya itu swing low dan swing lower low ya. Jadi di swing keduanya, kalau di candlenya itu higher low, tapi kalau di stokastiknya swing keduanya itu lower low, maka boleh dikatakan yang namanya divergent. Nah, setelah itu baru kita entry di situ. Nah, entry-nya di mana? Setelah terbentuknya konfirmasi engulfing baik bullish ataupun bearish di situ. Nah, di sini terbentuk ya. Nah, sedangkan di pair GBP USD sendiri ini telah terjadi yang namanya swingnya itu semakin meninggi. Jadi untuk mengetahui atau melihat tren di mana tren itu terjadi bullish atau bearish, kita harus tahu dulu di mana trennya, yaitu ketika support ini semakin meninggi, disitulah terjadi yang namanya tren bullish. Begitu juga sebaliknya, ketika support semakin merendah atau lebih rendah dari support sebelumnya, maka terjadi tren down atau tren bearish yang sedang terjadi di situ. Nah, pada saat ini kita sedang running profit ya di pair GBP USD dan USD Kanada nanti ya. Oke, kita lihat sedang running profit 5.300 US dollar. Sangat sedikit sekali kalau dibandingkan dengan total lot yang saya entrykan. Ini sebelumnya sudah saya close ya. Ada sekitar 24 lot lebih di situ ya. Dan ini kita masih hold sekitar berapa lot nih? 1 2 3 4
9,3 lot. Kita hold. Oke, kita lihat di pair USD Kanada. Saya sangat setia sekali di USD Kanada ini dari NFP kemarin ya, yang sudah mengikuti. Nah, di USD Kanada ini ada yang namanya gap ya, gap down pada hari Senin kemarin. Nah, materi tentang gap itu sudah saya bahas juga di video sebelumnya ya. Jadi gap terjadi itu bisa kita entry mengikuti, atau entry misalkan gap down berarti kita entry-nya buy, kalau gap up entry-nya sell. Tujuannya untuk menutup gap tersebut. Namun perlu kita ketahui jenis-jenis gap yang sedang terjadi ya. Jenis-jenis gap yang sedang terjadi ada macam-macam, bukan berarti kita harus seperti yang saya bilang tadi, gap down kita entry buy, gap up kita entry sell di situ. Enggak juga seperti itu ya. Nah, pada gambar chart yang Anda lihat saat ini, pada hari Senin terjadi gap down ya. Namun ini sebenarnya boleh kita entry buy, cuma sangat sedikit sekali ya. Gap down, kemudian kita entry buy untuk tujuannya adalah menutup gap yang sedang terjadi ya. Namun pertanyaannya adalah kenapa saya kok entry sell di situ ya. Nah, jadi pembawaan dari gap down ini pada sebelumnya, harga sebelumnya ini terjadi volume seller ini sangat kuat sekali dan powernya juga sangat kuat, sehingga walaupun terjadi gap down yang seharusnya kita entry buy, kita tetap entry sell ya. Terus dibantu juga dengan adanya chart pattern yang sedang terjadi di candle sebelumnya. Ini contoh chart patternnya. Nah, ini terjadi racing wedge chart, racing wedge pattern. Bisa kita garis kurang lebih seperti ini. Wedge pattern. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, patternnya di sini sebenarnya. Nah, ini patternnya nih. 1 2 3 4 5. Nah, terjadi seperti itu. Dan ternyata harga bergerak down ya. Secara H4 juga sama. Secara daily pun ini hampir membentuk pola double top ya, dimana chart pattern double top ini chart pattern yang bentuknya reversal dan berpeluang bearish di situ. Oke. Dan tentunya teman-teman trader semua ya, saya entry bukan hanya mempertimbangkan dari chart pattern, power candle dan lain sebagainya, banyak sekali pertimbangan yang saya lakukan. Dan ini kalau kita melihat secara H4, candle yang running sekarang ini masih berpeluang bearish hingga menuju ke area MA ini ya, MA 90, dan ini ada resisten di sini. Kurang lebih ke situ dulu nanti, dan ini ada juga support di H4-nya sebelum sebelum pergerakan sekarang yang sedang running saat ini ya. Oke. Nah, ini transaksi saya kurang lebih modal 2000 yang sudah liquid posisi 13.860 US dollar, dan sekarang masih running di 5.000 US dollar di situ. Kita lihat juga di GBP. Nah, GBP ini akan ada pengoreksian sedikit ya. Aduh, sinyalnya susah. Nah, ini ada pengoreksian sedikit, walaupun nanti ini akan bergerak tetap up dia ya, kalau prediksi saya di situ. Oke. Kita lihat lagi di time frame H4-nya ya. Di time frame H4 masih sideways. USD Kanadanya sama. Jadi kenapa saya kok entry buy di GBP USD dan sell USD Kanada? Kedua pairs tersebut ada hubungannya, yaitu mereka berkorelasi. Jadi ketika USD Kanada naik,
ataupun turun, itu di GBP, Aussie dan New Zealand itu bergerak kebalikan dari pergerakan USD Kanada ya. Jadi materi pada video kali ini yaitu tentang divergen. Intinya cari perbedaan. Divergen adalah divergen yang mempunyai arti perbedaan. Jadi Anda harus bisa membedakan antara swing low dan swing high pada candlestick dan swing low ataupun swing high pada stokastik ya. Metode penggunaan pada divergen ini menggunakan stokastik untuk indikatornya ya. Dimana ketika ada berlawanan antara swing yang terjadi di candlestick dan stokastik, ini bisa dikatakan divergen ya. Setelah itu kita melakukan entry. Sebelumnya kita harus paham juga, kita juga harus mengetahui yang terjadi pada saat itu divergen apa, bearish atau bullish ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian dulu video dari saya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tentunya untuk teman-teman semua, supaya saya lebih bersemangat dan sering-sering berbagi tentang analisa atau info seputar teknikal di dunia trading forex ya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video ini. Selamat berjumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, salam withdraw luar biasa.